وتنزل البركات وتحصل النفحات وصلى الله وسلم على سيد السادات وقدوة القادات سيدنا ومولانا محمد خير مخلوق في الأرض والسماوات وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الميقات. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق القرآن العظيم ورسول الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur dan senantiasa bersyukur kehadirat Allah atas segala limpahan karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada malam hari ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita semua untuk duduk bersama melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu menuntut ilmu. Mudah-mudahan nikmat yang agung ini akan terus diberikan kepada kita sampai akhir hayat kita. Allah berikan kita ilmu, Allah berikan kita pemahaman, dan Allah berikan kita taufik sehingga bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebab hadirin, setiap kali ada penambahan ilmu, akan tetapi tidak dibarengi dengan penambahan amal atau mengamalkan ilmu, maka disitulah terdapat kekurangan. Habib Omar bin Muhammad bin Salim bin Hafid bin Syekh Abu Bakar bin Salim mengatakan, kullul ittisa' fil ilmi la yusahibuhu ittisa' fil amal fal ittisa' fihi khalal. Kata Habib Umar, setiap kali ada penambahan ilmu yang didapat, tambah ilmu kita, tapi ternyata tidak dibarengi dengan tambahnya amal, hanya ilmu saja, maka penambahan tersebut terdapat kekurangan. Berarti ada yang enggak beres. Kalau ilmu kita tambah tapi amalnya ajek, tidak bertambah, berarti ada yang tidak beres. Jadi kita berharap setiap ilmu yang kita dengar di majelis ini, ya, untuk selanjutnya bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Bukan hanya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, tapi diamalkan. Setiap apa yang kita dengar, semaksimal mungkin kita amalkan. Maka insya Allah ketika penambahan ilmu dibarengi dengan penambahan amal, maka inilah berarti orang tersebut berhasil di dalam menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah karuniakan itu semuanya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya sholawat beserta salam semoga Allah curah limpahkan kepada junjungan kita Baginda Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya serta pengikutnya sampai yaumil qiyamah. Kita lanjutkan hadirin kajian kitab kita Al-Isti'dad li Yaumil Ma'ad. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dari Sayyidatuna Aisyah, semoga Allah meridhoinya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya beliau bersabda, idza aradallahu ta'ala, apabila Allah menginginkan ayyudkhila ahlul jannati fil jannah, apabila Allah menginginkan untuk memasukkan penghuni sorga ke sorga, mudah-mudahan kita semua termasuk penghuninya. Ya. Apabila Allah menginginkan penghuni sorga ini masuk sorga, ba'atha ilaihim malakan wa ma'ahu hadiyatun wa kiswatun minal jannah. Maka sebelumnya Allah utus malaikat yang bersamanya membawa hadiah
dan juga kiswah, satu jubah atau busana kehormatan minal jannah, dari surga. Jadi sebelum masuk surga ini penghuni surga dikasih hadiah dulu sama Allah melalui malaikat. Fa idza aradu ayyadkhuluha qala lahum al malak. Apabila mereka penghuni surga akan memasuki surga, maka malaikat berkata kepada orang-orang tersebut, inna ma'iya hadiyatan min rabbil alamin. Sesungguhnya di sisiku, dalam diri saya, kata malaikat, ada hadiah min rabbil alamin, dari Allah, Tuhan semesta alam. Qalu, mereka penghuni surga pun menjawab, berkata atau bertanya, wa ma tilkal hadiyah, apa itu hadiahnya? Hadiahnya apa? Fayaqulul malak, maka malaikat pun menjawab, hiya asyratu khawatima maktubun ala ahadiha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Kata malaikat, hadiahnya ada 10 cincin. Ada 10 cincin. Yang mana di setiap cincin itu ada tulisannya. Tulisan yang pertama, di cincin yang pertama adalah salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Kesejahteraan atas kalian, wahai penghuni surga. Tibtum, bahagialah kamu, bahagialah kalian. Fadkhuluha, masuklah kamu ke surga. Khalidina, kekal di dalamnya. Cincin pertama tulisannya ini ayat Quran surat Az-Zumar ayat 73. Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Artinya apa? Orang yang masuk surga, hadirin yang dirahmati Allah, akan diliputi kesejahteraan, bahagia, dan juga kekal di dalamnya. Niki surga. Mudah-mudahan kita termasuk penghuninya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya. Ini yang pertama. Kemudian wa fi tsani maktubun, di cincin yang kedua tertulis tulisan wa rafa'tu ankumul ahzana wal humum. Cincin yang kedua disebutkan rafa'tu, aku angkat, ankum, darimu wahai penghuni surga. Apa yang diangkat? Al-ahzan, huzun. Huzun ini artinya sedih. Wal humum, susah, sumpek. Apa maning bahasanya? Galau. Kesusahan, derita. Huzun dan ham. Ya. Ini yang menjadi sumber penyakit kita di dunia, hadirin. Dan nanti di akhirat ketika masuk surga, nggak ada lagi kesedihan, nggak ada lagi kesusahan, nggak ada lagi kegalauan, ya, tidak ada lagi pikiran-pikiran yang sumpek membuat diri kita sumpek, nggak ada. Senang terus di surga. Mudah-mudahan kita masuk surga. Allahumma amin ya rabbal alamin. Makanya hadirin, ini amalan dari Nabi Muhammad supaya sedih kita, sumpek kita hilang. Setelah panjenengan salam, sholat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Tangan kanan diletakkan di dahi, kemudian baca asyhadu alla ilaha illa huwar rahmanir rahim, Allahumma adhib annil hasan, annil ham wal hasan. Ya Allah, asyhadu alla ilaha illa huwar rahmanir rahim, aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Dia, Allah yang Maha Rahman, Maha Rahim, Maha kasih sayang. Ya Allahumma adhib, ya Allah, hilangkan dariku. Allahumma adhib anni, dariku apa yang dihilangkan? Ya al-hamma, yaitu kesedihan, kesusahan, kegalauan, wal hasan, dan juga kesedihan. Sambil musab, bukan tangan dua, tangan kanan diusap.
Asyhadu an la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahumma adhib annil hamma wal hasan. Hafal boleh? Oh, bersembahyang Isya bareng-bareng ya. Asyhadu an la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahumma adhib annil hamma wal hasan. Anni al hamma wal hasan. Ini doa supaya apa? Kesedihan, kesumpekan dihilangkan dari diri kita semuanya. Dan di surga hadirin gak ada sumpek. Di surga gak ada sedih. Bedanya apa? Huzn dan ham. Sedih dan galau ini bedanya apa? Diterangkan di sini, fal husnu ma hasala li wuqu'i makruh au fawati mahbub fil madhi. Yang namanya sedih hadirin, apa yang didapat, apa yang terjadi atau yang kita dapatkan dari sesuatu yang kita nggak suka, yang kita benci, atau kita kehilangan sesuatu yang kita cintai, fil madhi, di waktu yang telah lalu. Di waktu yang telah lalu kita kehilangan uang 10 juta, sedih, ya Allah, duitnya hilang. Namanya huzun. Namanya apa? Huzun. Kita kehilangan orang tua, sedih, namanya huzun. Ya. Di waktu yang telah lalu. Ada lagi namanya humum atau ham. Apa itu ham? Ham ini tunggalnya, jamaknya humum. Ham ini cara bahasa kita galau, pikiran tapi yang akan datang. Belum terjadi tapi yang akan ma yahsulu lidzalika fil mustaqbal. Belum terjadi, cuman kita sudah galau. Contoh, nggak punya kerjaan, besok harus makani anak ya Allah, pan kerja nang di, pan luru duit nang di. Kita harus makani anak bojo, harus beli susu, harus beli pampers. Mikir kerjaan apa ya Allah? Namanya ham. Artinya belum terjadi. Atau wis pengen kawin ora kawin mikir ya Allah, pan luru nang endi, nang pasar wis enteng, nang toko ya laka. Ya Allah, kaya laka sing cocok ora nyong ya Allah, padahal ya duduk karena ora cocok, karena emang wadon laka sing cocok duduk kone. Ini pikiran yang akan datang, namanya apa? Ham. Dan dua-duanya ini enggak bagus hadirin. Dua-duanya enggak. Panjenengan sedih, pikiran, ya penyakitan. Panjenengan mikirkan yang belum terjadi, ya penyakit. Ya. Dan orang yang masuk surga ini hadirin, enggak ada huzn, enggak ada ham. Enggak ada ahzan, enggak ada humum. Semuanya dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya cincin yang kedua tertulis rafa'tu ankumul ahzana wal humum. Aku angkat dari kalian yaitu kesedihan juga kegalauan, kesumpekan diangkat semua oleh Allah. Surga nggak ada orang pikiran, mikir utang laka nang surga. Surga seneng semua. Tempatnya pikiran gue nang dunia. Tempatnya pikiran gue nang tempatnya kesel, capek, kesel gue nang dunia. Di surga nggak ada istilah capek, nggak ada. Nang dunia semua capek hadirin. Semua capek, kerja kesel beleh, macul kesel beleh, melaku kesel, numpak mobil perjalanan bareng Surabaya kesel. Yo ya, dapat kerjaan capek enggak? Nganggur kesel beleh, kesel. Tulung lenyo lurah kerjaannya wis kesel nganggur wae, kesel nganggur. Yo ya. Capek, dunia tempatnya capek. Nggak ada yang nggak capek hadirin. Makanya kalau kita ngeluh capek, ya memang dunia tempatnya capek. Orang di rumah capek, melaku ya capek. Melaku terus, kesel. Nang rumah terus, kesel. Yuk jalan-jalan namanya nang rumah terus kesel nyong, kesel. Ya, ya. Melek terus ya, kesel, turu terus ya, kesel. Ini dunia tempatnya capek.
Cincin yang kedua. Wa fi tsalits, yang ketiga, maktubun, tertulis. Apa tulisannya? Wa tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Ini ayat lagi yang ketiga, yang kedua bukan ayat. Yang ketiga ayat Quran lagi apa? Surat Az-Zukhruf ayat 72. Dan sorga itu aku anugerahkan bima kuntum ta'malun, sebagai imbalan dari jerih payah yang telah kamu kerjakan. Artinya apa? Orang yang masuk surga ini karena dia telah beramal di dunia ini, taat kepada Allah, mengerjakan perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita kerjakan di dunia besok akan kita panen di akhirat, yaitu masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Wa fi rabi', yang keempat, maktubun, tertulis, albasnakum al-hulala wal huli. Kami pakaikan kepada kalian berbagai macam busana-busana yang indah, baju-baju yang indah dan menawan, wal huli, dan juga beraneka macam perhiasan. Beraneka macam apa? Perhiasan dipakaikan kepada orang yang masuk surga, ya emasnya, ya peraknya, ya lulu, marjan, kemudian zamrud dan lain sebagainya. Wa tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Wa ini albasnakumul khulal wal khuli. Wa fil khamis, yang kelima, maktubun, tertulis, wa zawwajnahum bihurin ain inni jazaituhumul yawma bima sabaru annahum humul faizun. Yang kelima, ya, yang kelima, cincinnya tertulis wa zawwajnahum bihurin ain, dan kami pasangkan, kami jodohkan, kami kawinkan mereka penghuni surga dengan bidadari. Dengan apa, Warno? Bidadari. Ya, ini nang dunia. Nah, kalau ada selain istri kita, ya, masna wa thulatha wa ruba, bisa ngamuk Pak Marno. Cuma ini nang surga orang bakal ngamuk. 70 pun nggak protes istri kita Pak Marno. 100 orang protes. Tapi nang surga, nang dunia diprotes. Ya memang dunia tempatnya capek, tempatnya pusing, tempatnya. Nang surga orang bakal diprotes. Nggak bakal diprotes. Ada yang protes? Nggak ada. Ada masalah? Nggak ada masalah. Tenang, semuanya senang. Wa zawwajnahum bihurin ain. Kami kawinkan mereka dengan bidadari. Inni jazaituhumul yauma. Sesungguhnya kami balas mereka, kami berikan imbalan kepada mereka hari ini atas kesabaran mereka. Annahum humul faizun. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang beruntung. Mereka yang masuk surga adalah orang-orang yang beruntung. Wa fi sadis, yang keenam, cincin yang keenam, maktubun, tertulis, hadza jazaa'ukumul yauma bima fa'altum minat ta'ah. Ya. Cincin yang keenam tertulis, inilah balasan kalian hari ini atas apa yang kalian lakukan daripada ketaatan-ketaatan, dibalas oleh Allah. Masuk surga. Surga ini hadirin, sebelum saya lanjutkan, surga ini hadirin terletak wahya fauqus samawati sab'i, di atas langit yang ketujuh. Di atas langit yang waqad thabata 'alin nabi sallallahu alaihi wasallam annaha fauqus samawati sab'i wa tahtal arsy. Ya, telah datang dari Nabi Muhammad bahwasanya surga ini ada di atas langit yang ketujuh dan di bawah arsy. Ini yang namanya surga. Wa qala ba'duhum, dan dikatakan oleh sebagian mereka, sebagian ulama, sebagian orang-orang saleh, walil jannati thamaniyata abwab.
Dan bagi surga itu atau surga itu mempunyai samaniyata abwab, 8 pintu. 8 pintu. Kullu bab yadkhuluhu sab'una alaf rajulun saffan wahida. Gedene pintunya surga ini apabila ada orang berbaris sebanyak 70.000. Dengan wong baris 70.000 kira-kira sing Tegalan yo endi? 70.000 wong. Anjok endi? Ning sing sik wong ki ambane setengah meter berarti rong wong semeter. 70.000 berarti 35.000 meter. Pirang kilo? Kira 35 kilo. Kue ambane lawange surga 35 kilo. Tegal Pemalang Petarukan mana maning? Mana gede? 70.000 dengan berbaris bisa masuk semuanya. Jadi orang antri siji-siji enggak. Masuk masjid 2 orang enggak. 70.000 bleng masuk. Tegal Petarukan, iya. 35 kilo. Wahya qusurun mabniyatun wa ghurafun wa zawaya wa manazir ba'duha fawqa ba'din min adh-dhahab wal fiddah wa zabrajad wa zamrud wal lu'lu wal marjan wal kafur wal ambar wa ghaira dzalik minal jawahirin nafsiyat. Surga ini bangunannya ini dibangun ini ada kamarnya, ada istananya, ada kamarnya, ada lobi-lobinya, ada view-nya. Tahu view? Pemandangannya. Panjenengan nih view ini kadang juga mempengaruhi harga kamar hotel, Pak Marno. Ning view-nya apik, regane larang. Ya. Pemandangannya dapatnya laut, mahal. Pemandangannya dapatnya gunung, mahal. Pemandangannya tempat sampah, separuh harga. Pandangannya gendenge wong, seprapat. Ya. Ini pemandangannya bukan hanya kamar biasa, bukan hanya bangunan biasa, ada kamarnya, ada lobi-lobinya, ada balkonnya, ada pemandangannya. Ya. Dan juga bangunannya itu hadirin ya, terdiri dari emas, perak, zabarjad, ya, zamrud, lu'lu, marjan, kafur, ambar. Jadi bata abang laka. Bata ora payu nang surga. Bata enggak laku. Ora payu aja tawak-tawakna. Bata ora bakal payu. Emas, perak, zamrud, wah ini yang disusun menjadi sebuah bangunan. Ya. Pun ini tentang surga dan juga dari berbagai macam mutiara-mutiara yang berharga. Wa fi sabi' maktubun, yang ketujuh tertulis sirtum syubbanan la tahramuna abada. Cincin yang ketujuh tertulis sirtum syubbanan, kau akan menjadi muda. La tahramuna abada, enggak ada tua di surga. Umurnya rata 30 tahun kabeh, 20 tahun, 30 tahun. Jadi enggak ada tua, 50, 60, apa maning untune ompong laka. Surga muda semua. Untuk ompong rambut putih rada butak laka kabeh. Muda semuanya. Ini penduduk surga. Makanya Rasulullah pernah bercanda sama orang tua. Orang tua, apa? Nang surga lah wong tua. Lah kan Nabi, lah nangis. Aja khawatir, aja nangis, kenapa? Enggak ada orang tua, nanti kamu kalau masuk surga berubah menjadi muda lagi. Alhamdulillah. Ya, jadi enggak ada orang tua. Wa fi tsamin, yang ke-8 sirtum aminina la takhafuna abada, engkau akan aman selalu. La takhafuna abada, tidak akan pernah kau takut selamanya.
Kalau di dunia kita takut miskin, takut gelap, takut ini, takut itu, di surga tidak ada ketakutan. Aman semuanya. La takhafuna abada, tidak ada ketakutan selama-lamanya. Wa fit tasi' yang ke-9 maktubun tertulis rafaqtumul anbiya wa siddiqin wa syuhada wa salihin. Engkau akan bersama teman-teman kamu semua adalah para nabi, siddiqin, syuhada wa salihin. Bokat panjenengan nang dunia duwe kanca tukang umbrus, nang surga lah tukang umbrus. Nabi, siddiqin, syuhada, salihin. Ini teman-teman kita yang akan menemani kita seperti ini. Makanya biasakan kita hadirin di dunia bersama dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Dan nanti sudah terbiasa bersama dengan orang baik, besok juga di akhirat akan bersama dengan orang yang baik. Almar'u ma'aman ahab. Seseorang dikumpulkan tergantung dengan apa yang dia cintai. Kalau dia cinta orang soleh, cinta Nabi, cinta keluarga Nabi, cinta sahabat Nabi, cinta para aulia, maka besok akan kumpul di akhirat dengan mereka. Tapi kalau kita cinta dengan artis, ya kalau artisnya mlebu surga, dengan artisnya mlebu neraka, ya bareng bleng mlebu neraka. Apapun tergantung kita hadirin. Kalau kita senang dengan orang baik, kumpul dengan orang baik. Tapi sebaliknya, kalau kita nggak suka kumpul dengan orang baik, ya di dunia kita kumpul dengan siapa, besok di akhirat pun kita akan mendapatkan yang sama. Na'udzubillah min. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita bersama dengan orang-orang yang baik. Amin ya rabbal alamin. Wa fil 'ashir maktubun yang ke-10 tertulis sakantum fi jiwarir rahman lil arsyil karim. Kau akan tinggal di sisi Allah yang Maha Rahman, yang mempunyai arsy yang agung. Tsumma yaqulul malak, kemudian malaikat pun mengatakan udkhuluha bisalamin aminin. Wahai penghuni sorga, masuklah kamu ke dalam sorga dengan penuh selamat, penuh dengan keamanan. Fayadkhulunal jannah, maka mereka pun masuk ke dalam surga. Wa yaqulun, lalu mereka berkata, mereka berdoa, alhamdulillahilladzi adhaba 'annal hazan, inna rabbana laghafurun syakur. Segala puji bagi Allah, alhamdulillah yang telah menghilangkan dari kami kesusahan. Sesungguhnya Tuhan kami laghafurun syakur, Tuhan kami adalah Maha Pengampun lagi Maha mensyukuri. Alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dahu. Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah menepati janjinya untuk kami. Wa aurasana, dan mewariskan al-ardha, tempat, natabawwa'u minal jannah, tempat untuk kami tempati dari surga, haitsu nasya'u, selama apa yang kami inginkan. Fa ni'ma ajrul 'amilin, inilah sebaik-baik balasan bagi mereka yang telah beramal. Niki mlebu surga. Maka itu hadirin yang dirahmati Allah, sering-seringlah kita minta kepada Allah untuk masuk surga. Walaupun mungkin kita merasa bahwa diri kita ini nggak pantas kalau masuk surga. Cuman nggak ada salahnya kalau kita minta sama Allah, ya Allah, jadikan kami penghuni surga. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, aku minta kepadamu ridhaka, keridhaanmu, wal jannah, dan surga, dan aku berlindung dari murkamu dan juga dari neraka. Terus sebutkan Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Pun ini 10 cincin surga hadiah untuk penghuni surga. Sebaliknya hadirin, wa idza aradallahu ayyudkhila ahlan nari fin nar ba'atha ilaihim malakan. Dan apabila Allah menghendaki akan memasukkan penghuni neraka ke dalam neraka, maka mereka mengutus malaikat, wa ma'ahu asyratu khawatim, dan bersama malaikat itu ada 10 cincin.
fi awwaliha maktubun, dan di awal cincin tersebut, cincin yang pertama tertulis udkhuluha la tamutuna fiha abada wala tahyuna wala takhrujun. Di cincin itu tertulis udkhuluha, masuk kalian semua ke dalam neraka, la tamutun, enggak ada mati lagi, urip terus kono neraka. La tamutun, enggak mati di dalamnya abada, wala tahyuna, dan tidak akan hidup lagi. Jadi antara hidup dan mati. Urip maning-maring dunia ora, di neraka selama-lamanya hidup, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Mati, hancur, siksa lagi, hancur, siksa lagi, abada, selama-lamanya. Nauzubillahi min. Orang kena musibah, kena bencana, sakit hadirin, biasanya ada masanya. Biasanya ada panjenengan jatuh dari motor, sakit hadirin. Sehari sakit, 2 hari pegel, 3 dina jarem, 4 dina memar, 5 hari mulai berangsur-angsur sembuh. Seminggu 10 hari sudah nggak ada rasanya. Yo ya. Tapi di neraka hadirin sakit sampai hancur, hidup lagi, sakit lagi sampai hancur, hidup lagi, terus abada, selama-lamanya. La tahyuna, nggak dihidupkan lagi ke dunia. Wala tukhrajuna, dan tidak dikeluarkan lagi dari neraka. Allah. Wa fi tsani maktubun, cincin yang kedua tertulis khudu fil adzabi la rahata lakum, nyemplung kon kabeh, masuk kamu semua fil azab, di dalam azab. Masuk kamu untuk mendapatkan azab, la rahata lakum, tidak ada istirahat bagimu. Terus capek, nggak ada istirahat. Di dunia ini hadirin, orang ini yang sekalipun yang nyiksa, ya, yang nyabet, yang mentung, ya, sing dibentung lara, cuman sing mentung juga suwe-suwe kesel. Di neraka nggak ada capek-capean. Malaikat suruh mentung ya mentung terus, sudah otomatis kayak robot dong, nggak ada capeknya, nggak minum, nggak makan, ora laut, ora apa, sudah nggak ada waktu laut, waktu nyore nggak ada, sudah terus malaikat. Manusia ada capeknya hadirin, malaikat nggak ada capeknya. Wa fi tsalis, yang ketiga, maktubun tertulis ay asu min rahmati, putus asa kalian semua dari rahmatku. Putus asa, artinya tidak ada kesempatan lagi masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fir rabi' maktubun, yang keempat tertulis udkhuluha fil hammi wal gham wal huzni abada. Yang keempat tertulis masuklah kalian semua, disertai atau di dalamnya kamu akan merasakan galau, kamu akan bingung, kamu akan sedih selamanya. Ham, gham, huzun, tiga-tiganya ada di neraka. Naudzubillahi min dzalik. Yang namanya gham ini hadirin, orang bingung bukan bingung karena senang, tapi bingung yang menutupi kesenangan. Orang kalau bingung hadirin, semuanya lupa. Ketur, anaknya dewek lalen, anaknya dewek, bojone dewek kayak lalen, lagi jalan-jalan bingung, loh bojone nyong mari hilang, bingung dia. Ini bukan hanya ham dan huzun saja, dikasih gham, dikasih kebingungan. Naudzubillahi min. Wa fil khamis maktubun, yang kelima tertulis libasukumun nar, pakaianmu itu terbuat dari api. Wa ta'amukumuz zakum, dan makananmu itu zakum, pohon zakum yang berduri. Makanannya penghuni neraka. Wa syarabukumul hamim, minuman kamu hamim, air yang panas yang mendidih. Mungkin bisa dikatakan timah yang panas. Itu minumannya penghuni, atau air yang sangat-sangat panas mendidih, nggak bisa diminum hadirin.
Makanya sunnah kalau air itu panas, ya sunnahnya ini didiamkan sebentar, jangan diminum terlebih dahulu. Kalau ada minuman panas, jangan didamoni bahasa Indonesia apa? Jangan sebul bahasa Jerman loh. Jangan ditiup. Biarkan dingin. Begitu pula jangan langsung diminum. Diamkan sebentar, sekiranya bisa minum, ya. Sekiranya bisa diminum. Sedikit-sedikit diseripit-seripit. Aja banyu panas bluguk langsung hancur lambene sampean. Dudu lambe tok ilate langsung mati rasa. Dites langsung positif. Padahal karena apa? Karena banyu panas kan biasanya ilatnya kan kasar ya. Laka rasanya. Ini makanya minuman itu hadirin sunnahnya kalau panas didiamkan dulu, jangan ditiup. Ditiup pun nggak boleh, tiup buah nggak boleh. Dan subhanallah larangan meniup ini asalnya dari Nabi kita Muhammad SAW. Ketika dibuktikan ternyata benar. Kalau kita meniup makanan atau minuman hadirin, maka akan timbul reaksi kimia. Tanah kayak pelajaran kimia kayak ya. Mulut kita ditiup mengandung CO2. Itu CO2 bukan CO2, maksudnya karbon dioksida. Kemudian uap panas yang ada dalam minuman panas atau makanan panas itu mengandung hidrogen atau H2O. Jadi CO2 sama H2O dadine rumusnya A kuadrat apa ngono. Pokoknya ora paham enggak? Ya. Namanya asam amino jarene, asam karbonat apa asam amino. Pokoknya jadi asam yang enggak baik buat pencernaan. Takone Pak Haji di wis nyoro paham. Ya, jadi resep kimia ini kalau dimakan masuk ke dalam tubuh kita, ini pencernaan kita kurang baik. Makanya nggak boleh ditiup. Cuman kalaupun nggak ada seperti itu hadirin, Rasulullah melarang untuk niup, ya kita ngikuti. Ada manfaatnya, nggak ada manfaatnya, melu sudah. Wong Kanjeng Nabi sing ngomong. Pasrah bongkokan sudah. Zaman engkak jare Kanjeng Nabi, jare guru, wis pokoke bismillah apa jare guru. Yo ya. Ceritanya Nabi Presa kemana? Cekelan jubahnya sudah wis mati urip mlaku nang dhuwure laut, mati pokoke cekelan jubah gurune. Iya. Ya, jadi seperti itu. Ya nggak boleh ditiup, ya. Kemudian jangan ya ini kalau ini nggak terlalu panas sama no. Angat-angat kuku. Ini diminum nggak apa-apa. Contoh seperti ini diminum nih. Ini nggak apa-apa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tadi masih panas saya nggak berani minum. Cuman kalau ini nggak begitu panas, masih hangat, nggak ada masalah. Ya. Kemudian hadirin wa fi sadis yang ke-6 maktubun tertulis hadza jazaa'ukumul yauma bima fa'altum min ma'siyati. Yang ke-6 tertulis inilah balasan buat kalian hari ini. Bima fa'altum min ma'siyati, dari apa yang kalian kerjakan, yaitu kalian telah maksiat kepadaku, kata Allah. Tulisan cincinnya seperti itu. Wa fi sabi' yang ke-7 maktubun tertulis sukhti alaikum finnari abada. Cincin yang ke-7 tertulis murkaku atas kalian finnari, kau masuk dalam neraka selamanya. Wa fi tsamin yang ke-8 maktubun tertulis alaikumul la'nah, bagi kalian laknat bima ta'ammadtum, atas perbuatan sengaja yang kalian lakukan, minadzunubi, dari dosa, al-kabair, yang besar, walam tatubu walam tandamu, yang belum kalian taubati dan yang belum kalian sesali. Ya, maka kata Allah alaikum la'nah, laknat bagi kalian. Naudzubillahi min. Wa fitasi' yang ke-9 maktubun tertulis qurana ukumus syayatin finnari abada, teman kalian adalah setan di neraka selamanya. Yang menjadi teman dekat kalian ya yaitu setan. Wa fil ashir yang ke-10 maktubun tertulis
ittaba'tumul syaitana wa aradtumud dunya wa taraktumul akhirata fahadza jazaa'ukum. Yang ke-10 tertulis, kalian mengikuti syaitan, kalian menginginkan dunia, kalian meninggalkan akhirat, inilah balasan kalian, kata Allah. Ya Rabb, mudah-mudahan Allah berikan kita surga dan jauhkan dari api neraka. Allahumma. Ya Allah, api dunia saja hadirin kita nggak kuat. Genine dunia kula lan panjenengan mboten kuat. Ya. Kena korek api saja tangan kita sudah melentung, panas, berair, pegel, sakit. Ini baru kena korek. Sedangkan neraka ini hadirin panasnya ini berjuta-juta kali lipat dari panasnya api dunia. Api dunia hadirin, mungkin bara api kita injak pakai kaki, lama-kelamaan baranya yang mati. Cuman bara apinya neraka hadirin diinjak di kaki kita, otak kita mendidih. Neraka itu siksaan yang paling ringan. Siksaan yang paling ringan dari penghuni neraka, ditaruh di kedua kakinya bara api, otaknya mendidih. Panjenengan bisa bayangkan api yang seperti apa yang bisa membuat otak mendidih ketika diinjak di kaki. Ini cara nang dunia nang kayak di lebok dan nang panci presto sing gede nemen, digodok 3 jam, ya, hancur kabeh. Ya, mungkin bisa diibaratkan seperti itu. Ini yang paling ringan siksanya neraka, bara api ditaruh di telapak kaki, otaknya mendidih. Ya mungkin kayak apa? Nolong pelem, paling ringan tuh, saringan apa Pak Maro? Hah? Apa? Nolong pelem nang dalan, iya. Apa maning? Hah? Tuku gorengan 5, jubuta 5, ngomongnya 3, ya. Apa maning? Ini yang ringan-ringan ini, yang ringan-ringan seperti itu. Apalagi yang kita ingat cerita yang saya sampaikan di zaman Nabi Isa, ada orang diazab dalam kuburnya sampai yaumil qiyamah. Kenapa? Gara-gara nyuwil kayu untuk tusuk gigi. Ambil kayu di pagernya orang lain buat tusuk, ini mulutnya dibakar di kuburan sampai yaumil qiyamah. Loh, bagaimana yang nyolong kayu gelondongan? Bagaimana yang nebas hutan? Bagaimana yang mencuri kayu di hutan? Tembe sebatang korek api untuk selilit, diazab oleh Allah di kuburnya. Na'udzubillahi min. Ya Rabb, sekali lagi mudah-mudahan Allah masukkan kita ke dalam surga dan Allah selamatkan kita dari neraka. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan pelajaran fikih kita, masih bab Jumat. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa yustahabbul insatu fi waqtil khutbah, dan disunahkan untuk diam di waktu khutbah. Disunahkan untuk diam di waktu khutbah. Diamnya ini bukan hanya sekedar diam, tapi ma'al izgha. Diamnya ini disertai dengan mendengarkan khutbah. Disertai dengan apa? Mendengarkan khutbah. Dudukur meneng tok, meneng pikirane nglambiar, kadang karo turu. Ya, ini enggak. Jadi sunnahnya itu diam sambil mendengarkan khutbah. Diam sambil mendengarkan khutbah. Kemudian waman dakhala, dan apabila masuk ke dalam masjid, wal imamu yakhtub, dan imam sedang berkhutbah,
shalla rak'ataini khafifatain. Maksudnya yang telat masuk masjid, bukan terus kita sudah masuk ke dalam masjid, ya, imam sedang khotib, kita naik lagi untuk sholat, enggak. Yang telat masuk masjid, enggak taunya imam sedang khutbah. Bagaimana? Sholat sunnah atau duduk langsung? Sing apik apa? Sholat sunnah dulu atau duduk dulu? Jawabnya keter. Kalau kita masuk masjid, khotib sedang khutbah, apa yang kita lakukan? Duduk langsung atau sholat? Separuh kayaknya. Duduk. Pase apa is pase? Apa separuh jagung separuh sholat? Waman dakhala dan barang siapa yang masuk wal imamu yaktub, imamnya sedang khutbah, shalla rakaatain, maka apabila dia menginginkan sholatlah 2 rakaat khafifatain, tapi yang ringan. Kadang-kadang saya masuk masjid ada khotib sudah khutbah, bagusnya bagaimana? Sholat ya, cuman ringan. Jangan terus dadak sembahyang sunnah sing dibaca amma yatasaaluna anin naba'il azim terus sampai rampung. Ya rampung khutbah. Jangan. Malah kalau bisa sunnah-sunnahnya enggak usah, yang wajib saja dalam sholat. Allahu Akbar, Fatihah, ruku, kemudian i'tidal, sujud. Ringan sudah. Jangan kelamaan, enggak boleh kelamaan. Tapi ringan sebentar. Tsumma yajlis, kemudian duduk. Jadi kalau kita masuk masjid, ya, khatibnya atau imamnya sedang berkhutbah, maka kita sholat 2 rakaat dengan ringan. Artinya enggak dipanjangkan, tapi dipendekkan. Ya, kemudian duduk mendengarkan khutbah. Kemudian yang tidak ditulis di dalam matan ini hadirin, rukun-rukunnya khutbah. Rukun-rukunnya khutbah. Ini yang perlu kita ketahui, ya, bagi kita yang mau khutbah atau yang punya tugas khutbah, ya, ini harus tahu. Jangan sampai terlewatkan rukun ini. Kalau rukun sampai nggak dibaca, maka nggak sah khutbahnya. Kalau khutbahnya belum sah, berarti sholat Jumatnya. Sebab syaratnya sholat Jumat harus didahului dengan 2 khutbah. Dan mohon maaf hadirin, mohon maaf, ya, banyak orang yang mungkin lupa. Husnudzon saya mungkin lupa. Kadang rukun khutbah yang 5 ini ada yang nggak dilakukan. Apa yang 5 ini rukun khutbah ini? Yang pertama, ya, mengucapkan hamdalah, alhamdulillah. Ini harus dalam khutbah. Rukun ini sesuatu yang harus ada ketika khutbah. Kalau nggak ada maka nggak sah khutbahnya. Yang pertama apa? Hamdalah. Di khutbah pertama dan khutbah yang kedua, tsumma sholatu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, sholawat kepada Nabi Muhammad. Di 2 khutbah juga, khutbah pertama dan khutbah kedua. Yang ketiga, wasiat takwa. Yang ketiga apa? Wasiat takwa. Di khutbah pertama dan khutbah harus ada. Yang keempat wa qiraatul Quran. Yang keempat, qiraah, membaca 1 ayat, minimal 1 ayat, ya, Al-Quran di khutbah pertama atau khutbah kedua. Afdolnya di khutbah pertama. Khutbah kedua pun nggak apa-apa, cuman afdolnya di khutbah Yang kelima, wa doa lil mu'minin wal mu'minat. Doa untuk kaum mukminin dan kaum mukminat. Doa ampunan dan rahmat untuk kaum mukminin dan mukminat di khutbah yang ini syarat, ini rukunnya 5 hadirin. Yang 5 ini harus dengan bahasa Arab dan harus ada dalam khutbah. Dan apabila kita hanya melakukan rukunnya saja, maka sah khutbahnya. Misal nih saya khutbah, naik mimbar,
Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kemudian apa? Duduk dia. Duduk di antara dua khutbah. Naik lagi. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat walhamdulillahi rabbil alamin. Dek, rampung Jumatan. Sah enggak? Hah? Terpenuhi rukunnya? Terpenuhi semua. Sah. Loh Bib, enggak ada narasi-narasi untuk khutbah, apa-apa. Gini saja sah. Ente bokat kepepet lah wong sing khutbah, tulis bae alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ittaqullah. Wis ittaqullah bae wis. Enggak usah dikasih hak untuk khutbah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jagong. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ittaqullah. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Sah. Sah. Karena sudah memenuhi rukun. Orang kalau punya ilmu hadirin enak hadirin. Kalau punya ilmu enak. Oh, yang penting rukun, bokat kepepet Marno, kangelan baca yang bisa. Salat Jumatnya sah salat Jumatnya. Rukunnya sudah terpenuhi. Tidak ada. Belum. Cuman kadang-kadang hadirin, yang 5 ini kadang-kadang yang sering, ya bukan sering, saya pernah beberapa kali menjumpai salah satunya ada yang nggak disampaikan sama khotib. Salah satunya ada yang nggak disampaikan sama khotib. Saya pernah keluar kota, kemudian ikut sholat Jumat. Padahal nggak wajib untuk sholat Jumat, cuman saya ikut sholat Jumat. Ya, kita ikut sholat Jumat. Si khotib ini wasiat takwa hanya di khutbah pertama. Khutbah kedua nggak disampaikan. Ya, cuman kadang-kadang hadirin, kadang-kadang ini sebenarnya orang kalau tahu wajib ngasih tahu. Saya ngasih tahu. Ya, cuman saya mau ngasih tahu di depan umum kayak blenak. Kayak kon ben Jumat ora sah, ulangi maneh khotbah. Nerene wong edan nang kono. Siapa gue? Selesai sholat saya ngomong sama khotibnya, maaf, saya khotbah panjenengan tak alam dingin loh, khotbah panjenengan masya Allah luar biasa, saya sampai nangis dengerin khotbah panjenengan luar biasa. Cuman ngapunten Ustaz. Kan dia sudah seneng. Ngapunten Ustaz, kenapa? Tadi khutbah kedua saya kok nggak dengar panjenengan menyerukan takwa. Padahal yang saya tahu ini kalau khutbah pertama dan kedua harus ada seruan takwa. Oh gitu ya? Iya. Oh iya, makasih. Tapi di alam dingin kan bokat panjenengan ngomongi wong di alam dingin aja langsung diomongi, diamuk sampean. Di alam dingin nanti baru diomong. Ini cara dakwah seperti itu hadirin. Ingat kan ceritanya Hasan sama Husain, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain pan ngomongi wong sing wudu-wudune salah. Kalau dia ngomongi langsung sama orang tua itu bakal disemprot kon bocah cilik ngerti apa? Uyuh bedurung lempeng kan ngomongi wong tua. Bakal dikena. Cuman ini anak pinter. Cucunya siapa dulu? Cucunya Nabi Muhammad ini. Ngundang adine Sen meneh Sen. Kenapa? Kita orang wudu di hadapan orang itu. Apa-apane kita orang lomba wudu Sen. Wah, indah wong gue sing deleng, wong gue sing nilai. Soalnya orang itu tadi saya lihat wudunya banyak yang salah. Oh ya. Tuntang wong tuane, Pak, ngapunten, Mbah. Nyong Hasan ki adine nyong Husain. Ceritanya pengen lomba wudu sing paling bener sing ndi. Ngo sampean sing nilai ya. Sampean yang jadi juri, panjenengan yang jadi juri yang menilai kami. Kan seneng wong tua. Nyong dadi juri ki berarti nyong wong alim ya. Seneng dia. Setelah Hasan Husain praktek, baru dia sadar, ya Allah, ternyata wudhu saya yang salah. Nyadari dia. Coba disampai langsung ngomongin, Mbah, wudhunya kayak pakra ora sih Mbah. Wah, langsung dibalang siwur. Kon ngerti apa cilik? Ini siasat dakwah seperti itu hadirin. Nah, makanya mudah-mudahan
kita setelah tahu ilmunya ya, jadi ketika beribadah ini nyaman, tenang, tentram, nggak bingung. Mau dapat khotib dimanapun pede hadirin. Wah jare Habibi rukun khotbah seperti ini, si penting rukunnya tak baca, wis 3 menit, 5 menit semenitnya jadi khotib, rampung sudah, sah sholatnya. Paham ya? Ya. Fun. Apa? Sudah adzan? Sudah. Wis apa durung? Sudah. Adzan dulu sudah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hayya 'alas
Hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah. Sebelum kita tutup pengajian pada malam hari ini, pengumuman sekaligus informasi pengajian rutin malam Sabtu di Majelis Nurul Qulub. Insyaallah malam Sabtu ini akan dimulai ba'da sholat Isya tepat, dan insyaallah berakhir tidak lebih dari jam 9 malam. Ya, monggo panjenengan yang mau hadir silahkan hadir lebih awal, dan juga jangan lupa untuk mentaati protokol kesehatan. Ya, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Insyaallah pengurus masjid dan juga ahlul khidmah Majelis Nurul Qulub akan senantiasa menyediakan sarana prasarana untuk mentaati protokol kesehatan. Jadi mohon bagi panjenengan yang hadir jangan lupa bawa dan pakai masker dari rumah. Kemudian cuci tangan serta hand sanitizer di masjid maupun di Majelis Nurul Qulub banyak, ya, literan. Yang bisa pantuku sadrim sisan teman-teman. Nggo atus jadinya ya. Insyaallah ditaati hadirin ya, karena ini masih dalam kondisi pandemi ya. Dan yang saya dengar, saya baca dari media sosial, kalau ini bukan berita hoax, insyaallah mulai 11 Januari akan ada PSBB di wilayah Jawa dan Bali dari tanggal 11 sampai tanggal 25 Januari. Itu Tegal tok wis Jawa dan sebali. Yang mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar. Allah jaga selalu kita semuanya. Allah senantiasa beri kesehatan, sehat walafiat, dan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan juga teman-teman kita, saudara kita yang sedang sakit, mudah-mudahan diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang berikutnya hadirin, sedekah dan infak rutin setelah sholat terus dilaksanakan. Mudah-mudahan sekali lagi apa yang kita pelajari bisa kita pahami dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.